Gue tahu sih dipakai. Iya. Hey, what's up my friend? Begin with me Rando K. Guys, di My Daily Vlog. Nah, itu suara ngeremnya pickup tadi aku. Karena dia ngerem gak ada suaranya, jadi aku kasih suara. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dan berbahagia selalu dimanapun kalian berada, Gazillion. Dan kita akan sushi vlog lagi. Salah satu konten yang paling diminati di channel Lauren Rando dari zaman aku bikin di Sushi Masa di channel Jakarta Beatbox, itu yang nonton udah banyak. Jadi entah kenapa orang pada suka kalau nonton aku makan sushi. Bagusnya sushi di Bali ini, ikannya tuh kebanyakan ikan lokal. Jadi bukan ikan dari Jepang ya. Ada sih restoran high class yang ikan dari Jepang. Perairan Bali, perairan lokal tuh aku merasa masih aman karena kemarin abis aku lihat peta untuk jalur arus air laut dari Fukushima tuh nggak masuk laut Indonesia. Namanya Kunti Sushi. Kunti. Aku belum pernah ke sana, jadi kita cobain aja langsung gimana rasanya Kunti Sushi ini. Aku nggak ada ekspektasi dan nggak ada idea gitu ya. Karena restoran sushi itu nggak ada terlalu banyak, jadi ya seadanya restoran sushi aku coba hunting. Enaknya konten makan ini, jadi aku sekalian makan juga, sekalian buka puasa, sekalian dapat protein untuk aku habis nge-gym. Efektif gitu, enak ya. Makanya aku lagi senang bikin food vlog, lagi senang bikin konten review restoran dan makanan. Let's go. Kita sekarang sudah berada di Kunti 3 Sushi Bar. Ini bisa dibilang sushi bar yang middle to up. Dan ownernya, jadi suaminya orang Bali, istrinya orang Jepang asli. Dan tamunya banyak bule dan juga orang-orang Jepang. Jadi itu udah indikasi yang bagus. Owner orang Jepang, tamu bule, tamu Jepang, mancanegara mau makan di sini dan suka makan di sini. Artinya itu adalah indikasi bahwa enak. Kalau orang Jepang yang punya dan punya tamu juga orang Jepang, antara salah satu dari itu atau dua-duanya, itu indikasi resto sushi yang enak. Jadi tempatnya benar-benar mewah. Jadi kita masuk aja ke dalam. Nanti kita lihat juga gimana pemandangannya di dalam. Aku melihat dari luar udah ada botol-botol sake yang dipajang. Cakep banget. Bli, halo, apa kabar? Ya. Nah, kerja di sini ya? Ya, Dan tadi aku tanya, ini nama jalannya apa, Bli? Jalan Raya Sember nomor 100. Jalan Raya Sember nomor 100. Jadi ini lokasinya sebelum Canggu dan aku datang dari arah sana. Jadi kalau misalkan kalian stay di Kute dari airport itu masih deket ya, Bli ya? Ya, benar. Bisa dibilang antara Canggu sama Kute sama Seminyak di tengah-tengahnya gitu. Jadi lokasinya strategis banget untuk teman-teman yang stay di Seminyak, Canggu, Kute gitu ya. Jimbaran pun masih oke kalau kesini. Oke, ikut aku. Halo. Kayaknya cantik sekali. Oh ya, wah tempatnya bagus banget ya, lihat tuh. Ada botol-botol sakenya. Displaynya juga bagus. Aku mau lihat displaynya juga. Ada unagi, tobiko, tuna, ada tamago, ada ebi. Yang ini akami, salmonnya juga pucet bagus ya. Salmonnya nggak terlalu color ya. Ini ada shiro atau gindara. Ini enak banget nih. Ini jarang yang punya dan ini ikan yang ditangkap di Bali. Oh, ini yang akami. Berarti itu cutoro tadi. Ini cutoro medium fatty. Ini akami dan ini kayaknya ini Thai. Wah, ini chefnya lagi kerja nih. Halo chef. Wih, cakep banget platingnya, lihat. Aduh. Boleh ngerokok ya? Luar biasa. Oh, aduh, authentic style. Oh, tatami ya? Iya, tatami. Kita makan di sini guys, VIP room tatami. Jadi ini kalau di bahasa Indonesiain lesehan. Kita lepas sepatu dulu ya. Gimana? Di sini ada minimum spendnya 500.000. Oh, 500.000. Iya. Murah banget. Ini 10 orang bisa masuk di sini. Kalau kalian bawa teman, bawa grup, bisa banget nih. Kalau misalkan mau ke sini harus booking dulu ya, berarti duduk di sini. Teleponnya kemana? WhatsApp. WhatsAppnya berapa? Coba kasih tahu di kamera. Apa saya nanti ya? Oh, lupa. Kayaknya lupa. Ya pokoknya di IG pasti lengkap ya. IG-nya @kunti3 Sushi Bar. @kunti3 Sushi Bar. Kalau kalian mau booking duduk di tatami kayak aku, bisa langsung hubungin. Yuk, kita cobain makanannya. Let's go. Pertama, pas datang kalian langsung dikasih welcome snack, yaitu kacang. Ini kacangnya enak banget loh. Dan kacang itu adalah protein. Susu susu proteinku, karena aku ada sedikit laktos intoleran, jadi nggak bisa banyak-banyak minum susu sapi. Jadi itu susu proteinku buat nge-gym terbuat dari kacang. Harganya segini. Sebenarnya nggak terlalu mahal, kan isiannya banyak. Set kayak gini 190.000. Ada set yang lebih kecil juga 160.000. Nih set yang lebih kecil 120.000. Setengah sushi set 75.000. Tuh ya. Chirashi 120.000.
Wah, ini yang roll yang kalian suka kan, yang pakai mayones, yang mateng-mateng, 95, 65, 60 ribu. Dan di sini ada pok ya, jadi dia tidak nopok nolar, tidak. Dia ada menu yang pok dan ada jual alkohol. Gitu ya, jadi kalian kalau kesini pastikan kalian pesen, kalau kalian nggak makan pok, jangan pesen yang ada tulisan poknya. Nah, ini salmon roll, salmon maki, 50 ribu. Lebih mahal dari tuna roll cuma 35 gitu. Jadi mungkin karena ini impor dan ini tunanya mungkin tuna lokal, jadi lebih murah. Nigirinya 2 biji salmon 55. Tunanya 2 biji nigiri 35. Untuk tunanya ini masih normal price, tapi kalau ini bisa dibilang agak sedikit tinggi sedikit. Kesini bener-bener rasanya kayak lagi makan di Jepang. Ngelihat tamunya bule, ngelihat tadi sushi barnya bagus ya, platingnya bagus, ikan-ikannya bagus dipajang semua. Jadi secara tempat bagus, pelayanan bagus, lokasi strategis. Tinggal rasa makanan dan ikannya, handling ikannya, nasinya, porsinya, rasio beras dan juga ikannya. Beras yang dipakai apakah beras Jepang, koshihikari atau beras lokal yang iniin mirin dan bumbu Jepang. Kita coba ya. Jadi bahasa yang gue pilih itu gitu ya. Aku jarang bilang nggak enak, jarang ya. Aku nggak pernah bilang nggak enak atau ini karena aku respect banget sama orang yang buka usaha. Iya. Aku menghindari lah bilang nggak enak. Kalau ada sesuatu yang memang nggak enak, antara aku coba terus aku diem. Next gitu. Gak bisa dibohongin soalnya kalau ini lihat dari muka dari apa pasti udah tahu. Jadi tanpa aku bilang oh ini menu ini kurang enak gitu. Orang tuh udah tahu, bener nggak sih? Iya nggak sih? Mukanya datar gitu. Makan nih. Oke, next. Tapi memang normal kok kalau dalam satu restoran ada satu menu yang enak dan satu menu yang kurang. Karena nggak bisa semua menunya enak semua. Betul. Itu kalau kayak gitu, betul tuh memang restoran mantap banget sih. Iya. Dan ada yang kayak gitu ya, ada ya. Excited dan ekspektasi lumayan tinggi. Ngelihat ikannya tadi. Jadi dari penampakan ikan dan warnanya aku udah tahu ini bagus nih kayaknya. Kualitas soyu juga sangat menentukan ya. Jadi kan ini bumbu satu-satunya bumbu di saat kita makan ikan yang mentah. Ya bumbunya ini. Kalau dilihat dari ininya, dari warnanya tidak dicampur air ya. Ada soyu yang dicampur air supaya lebih hemat. Wah, impor punya. Oh gitu? Iya. Bedanya gimana sih, Bang? Ini ada wangi-wangi fermentasi. Oh. Jadi dia punya udah di barrel di di fermentasi atau di aging tahun-tahun gitu. Oke. Yang punyanya Jepang asli. Bagus banget ini. Sensasional. Nah, ini punya aku. BCA apa? Ini Juice Beat. Kesukaanku. Makasih ya. Ini minumannya ya. Roda pertama minuman dulu. Jadi ini smoothie sehat gitu. Oke. Ada 3 untuk all the team, tapi tentunya kalau di vlog Lauren Rando Icip dulu. Kalau di sini kita udah kayak keluarga, jadi nggak ada tuh yang jijik-jijikan ini bekas Mas Rando nggak mau, enggak lah. Semua di sini kita makan, bahkan kalau kita di rumah makan itu biasa yang satu nempayan itu caplok atau iya liwetan atau kita bikin yang kayak ramyun, jadi kayak kita masak hot plate gitu, terus kita makan langsung ambil gitu. Jadi biasa ya, kita coba ya. Beetroot juice dengan ginger dan mint menjadi benar. Waduh enak coy. Ini setara sama yang kita biasa bikin di rumah pakai buah asli. Ini buah beet ya. Ini bagus untuk darah. Nah. Jadi kalau misalkan ini ada pepatah, makanan itu diciptakan bentuknya sesuai sama guna dan fungsinya atau vitaminnya buat apa gitu. Oke. Beet, airnya merah buat darah. Wortel kalau dipotong kayak mata, vitamin A buat mata. Walnut, kacang bentuknya otak buat otak. Terus tomat bentuknya itu kayak jantung, bentuk jantung. Kayak gitu, ya kan? Nah, pertanyaannya, buah salak buat HP. kenapa bentuknya kayak biji? Ya kan? Maksudnya biji mata. Bisa memperindah biji. Biji mata. Ya. Kalau buah pisang bentuknya kayak Dodol. Oke, next kita punya smoothie. Ini smoothie ada berry-berrynya di atasnya, ada raspberry dan juga kita lihat. Oh, di sini juga jual bir dan ada kopinya juga, guys. Kopinya tuh yang espresso 20 ribuan. Murah nih kopinya. Kalau kalian ngopi-ngopi di sini juga oke banget. Isinya pisang, ada kurma, pineapple, coconut milk dan coconut water. Wes.
from the bottle of water. This is coconut water. Okay, let's try. Tukeran boleh gak? Strawberry ketemu pisang tuh emang enak banget. Smoothie gitu ya. Bisa kurang kelapa. Ada bau kelapanya juga dikit, tapi nggak terlalu overpower karena stroberinya nggak pelit ya. Wah enak sih itu. Nah ini sensational smoothie, jadi smoothie. Punya aku yang mana sih? Kayaknya punyamu yang ini salah berarti. Ini yang strawberry. Ini tapi ada stroberinya juga. Iya. Jadi ini sama-sama smoothie yang ada stroberinya, cuma ini dia nggak pakai pisangnya ini. Oh. Ini ada pisang yang punya Ani. Iya. Tapi ini sama enak. Ini rasanya lebih ke beet karena ini untuk kesehatan, ini untuk aku. Oh yang punya aku strawberry mango orange dong. Ini ya? Iya. Nah ini punya aku dua-duanya jadinya. Ani. Ada 3. Kamu ini aja kan? Bercanda, Yeah. bercanda. Dia itu. Bisa ya aku ya. Soalnya aku orang Jaksel jadi ngikutin gampang. Oh apa sih? Gampang. Gue gampang banget ngikutin kayak gitu karena gue orang Jaksel asli. Gila. Dari dulu gue udah kayak gini ya kan bercanda. Gak ada yang mau satu. Fasih banget ya. Wih. Ini yang spesial Ikura. Sosisan spesial Ikura ya. Spesial Ikura. Waduh. Sosisan spesial Ikura. Toro ya? Kok Toro? Itu Negitoro. Negitoro. Toro. Cutoro sama Cutoro dia. ya? Oke. Ya ini Cutoro, salmon, eel, ebi, Ebi. king mackerel, Oke. bali buri. Apa nih? Bali buri. Bali Buri, Jindara. Ya. Ini Ikura sushi, sama ini tuna sashimi. Uish. Ikannya dari mana? Lokal atau Kenapa? ikannya dari mana? Ikan yang mana? Kita Ikan ada yang lokal. Lokal ya? Kita sama kita ada impor. Impor dari Eh, salmonnya dari Salmon dari ada apa Tasmania. Tasman ya? The Kunti. Ya dalamnya salmon sama butterfish. Oke. Terus di atasnya pakai crispy sama mix sauce. Ai. Ada tambahan kaviar juga. Ai. Kaviar yang hitam atau kaviar Yang yang orange. orange? Orange. Oke. Ini salmon sashimi. Kenapa langsung histeris? Salmon sashimi. Wih. Wasabi sama gingernya sudah di-include ya. Oke. Saya sausnya sebelah sana. Oke, makasih ya. Terus Sudah kepala naga aja ya, dong. di dalamnya Unagi. di dalamnya prawn tempura, di atasnya unagi. Oke. Terus ini aburi spesial. Aburi, jadi di torch atau Di pakai torch. ini? Di torch. Bara. Oh, di torch ya. Ya. Pakai torch ini ya. Ya, ini butterfish, salmon sama eel. Alih, mantep. Silakan. Let's go. Makasih ya, Ge. Ya, Aduh. sama Ada semua ya. kan? Sudah terima kasih ya. Iya. Diantar dengan penuh senyuman jadi harusnya enak. Let's go. Jadi kalau kita makan sushi, kita urutannya dari yang mentah dulu karena nanti di saat pertama gini, si mentah ini harus cepat-cepat dimakan karena perbedaan temperatur. Oke. Terus kedua, kalau misalkan kita habis makan mentah ke mateng, kita bisa bersihin pelet kita pakai ginger kan. Jadi rasa mentahnya nggak akan ikut. Salmon sashimi nggak usah pakai lama ya. Lama-lama. Laper gue habis nge-gym. Tuh, wasabinya asli atau bubuk ya? Ini bubuk, kayaknya sih. Kita coba ya, tes mulut aku ya, experience aku. Ini bubuk tapi yang bagus. Rasanya hampir mirip-mirip asli, bubuknya bagus nih. Jadi Pak perisa wasabi dikasih air. Ini wasabinya pakai bubuk atau wasabi asli? Pakai bubuk. Bubuk, oke. Iya. Thank you, makasih ya. Saya cuma buat ini vlog aja. Oh gitu ya. Ya, Silakan. thank you. Ya. Ya. Ya kan, luar biasa ya, sushi expert. Memuji diri sendiri. Gue tahu sih dipakai. Iya. Hah? Kenapa? Ya, enak banget lagi. Let's go banget. Aku bisa teriak-teriak di sini guys dan ngomong agak sedikit kencang. Karena nggak mengganggu tamu. Biasanya aku kalau review ngomong agak pelan. Menahan diri. Takut ganggu tamu. Karena gimana pun juga walaupun kita nge-review, restoran kan tetap jalan toh. Betul. Tamu juga ada yang datang nanti keganggu kan kasihan, nggak enak. Nanti restorannya jadi dicap jelek gara-gara aku kan nggak lucu gitu kan. Itu ada yang YouTuber syuting berisik. Tapi karena ruang VIP jadi bebas. Oke. Dengan wasabi yang bagus ini, bubuk yang bagus. Tapi pastinya kalau wasabi asli lebih bagus ya, lebih di atasnya lagi. Tapi ini sangat diapresiasi. Rasio airnya ke perisa wasabinya juga pas, nggak terlalu encer. Ada yang terlalu encer. Bubuknya bagus, wangi,
rasanya ada manis-manisnya gitu. Makanya aku tadi, kok Agak kayak bingung. iya kok kayak wasabi asli. Tapi lebih kepada bubuk, dan tadi aku udah bilang emang iya bener. Aku tanya tadi. Salmonnya pucet, potongannya generous, nggak terlalu tipis, tebel-tebel. Dicelup soyu yang sangat wangi ini, yang fermentasinya bagus. Wah, kacau. Udah, karena ini kesukaan Nadia. Salah satu salmon terenak yang pernah masuk mulut lo. Salah satu ya. Jadi di saat kita gini nih, itu nggak ada bau amis, nggak ada bau ikan, netral baunya. Sushi set, mentah dulu. Akami, lintuna. Jadi ini maguro, bagian akami, lintuna. Wasabinya, ngumpet. Aku harus pakai wasabi karena ini balance-nya di sini. Celup ke soyu. Soyunya aku celupnya agak banyak memang. Karena ini soyunya enak banget sih. Ya, mantep banget coy. Ya, enak banget. Netral baunya. Tunanya juga. Tuna tuh yang paling suka bau amis karena nyimpannya nggak bagus. Pernah beli tuna. Tuna kan kita beli ya di mana? Supermarket kan? Tapi tuna ini harus kita punya distributor yang dia frozen ininya pembekuannya, freezingnya atau frozennya itu bagus. Kalau kita beli di supermarket itu udah frozen ke tahu, jadi udah beku ke cair gitu ya. Apalagi kalau dia nggak laku-laku. Terus baunya amis banget. Kalau ini netral. Pencimparannya bagus, ikannya bagus, potongan tebal nggak pelit, baunya netral, rasanya enak. Nggak ada satupun aroma atau rasa yang tidak sedap, tidak ada sama sekali. Enak. Dari sashimi tuna ke yang pakai nasi, tapi masih potongan yang sama yaitu akami. Miringin ke kiri. Udah dikasih wasabi belum ya? Aku nggak tahu, jadi aku tambahin sedikit. Yang masuk ke soyu itu bagian ikannya guys, gini. Nasinya jangan. Ini balance-nya di sini. Kalau nasinya kan terlalu banyak nanti soyunya. Lagi mencoba figure out nasinya. Kali ini salmon aku doyan banget. Biasanya aku paling doyan tuna. Di sini aku jadi paling doyan salmon. Bagus banget. Enak. Chutoro medium fatty. Jadi lemaknya medium di bagian tengah. Yang kita nilai ikannya ya. Wah. Hampir melt in your mouth. Tapi masih ada teksturnya dikit. Karena medium kan. Tengah dia. Kadang Chutoro ini lebih enak dari Otoro. Masih ada serat-serat urat-uratnya dikit aja. Netral, nggak ada bau amis. Udah nggak ada, aku mencoba nyari bau amis nggak ada. Orang makan nggak nyari bau amis, tapi bau amis langsung kecium kan? Ini aku cari bau amisnya. Nggak ada sama sekali. Bagus banget ikannya, penyimpanannya bagus. Tadi aja kulkasnya kan gede kan ya, itu dingin banget. Otoro atau negitoro. Otoronya nggak dibikin nigiri ya. Jadi minyak-minyaknya ini meleleh di dalam nasinya ini. Nah kalau yang maki ini memang harus dicelupin nasinya, tapi ujungnya jadi gini. Nah, ini ya. Dalamnya ada negi, karena negitoro kan, sama tuna yang paling berlemak. Oh, dia pakai scallion ini, jadi crunchy. Oke. Halo Mbak, mau tanya berasnya pakai apa? Lokal atau koshiyakari atau? Impor ya. Impor. Apa ininya? Sakura ya. Thank you. Ternyata berasnya ini pakai impor, yang Sakura punya. Jadi ini kenapa nasinya enak banget? Karena berasnya impor juga. Panjang-panjang. Panjang-panjang ya? Ya, panjang-panjang. Kalau yang koshihikari itu bulat-bulat kayak bulat, kayak hampir kayak bola gini, kecil-kecil gitu. Jadi karena biasanya orang kalau misalkan jual sushi itu pakainya koshihikari. Tekstur bulat-bulatnya itu yang bikin wow gitu. Nggak bisa dipungkiri ya, beras impor nih. Pantes enak dan aku belum pernah. Jadi makanya jarang nih aku nemu pakai beras Sakura ini. Yang berasnya tipis-tipis gini, tapi ternyata emang enak. Makanya aku bingung kok beras lokal apa ya, tapi kok enak banget gitu. Makanya tadi aku nggak yakin, aku ragu kan, tadi aku bilang aku bener nggak ya. Oke, sambil ngomong otoronya habis karena berasnya enak. Ikannya juga berlemak, lemaknya mencair ke nasinya ya.
Dan mau kemana lagi? Bingung juga. Tapi kayaknya ini sih. Ikura. Telur salmon. Bentuknya kayak mutiara-mutiara pebbles gitu. Kesukaan maunya apa tuh? Telur salmonnya medok banget. Iya, montok. Oh, oke. Bulut-bulut gitu. Terus meletus-meletus di mulut, rasanya asin. Jadi nggak usah dikasih soyu pun dia kayaknya asin. Ininya dari telurnya dari sananya. Terus nggak amis, nggak. Cuma ya karena dia telur, jadi di bibir agak lengket gitu. Kayak kita makan telur kuning telur kan, sama. Cuma enak banget. Udah itu aja. Ebinya 1 ekor ya. Cara makannya gini, tetap ke samping. Ebi, celup. Apa kan? Ebi nggak boleh mentah. Ini udang faname, udang yang ditambak, udang air tawar, jadi nggak boleh mentah karena resikonya parasit. Yang boleh mentah itu ama ebi. Pokoknya yang di laut, udang yang di laut. Kalau ini udang yang di air tawar, udang tambak. Jadi harus direbus. Tapi masaknya bagus. Cuma karena ini udah sering makan ya, udang air tawar ini udah sering makan di seafood. Kalah sama salmon dan juga tunanya, jadi udangnya kayak B aja gitu. Tapi termasuk enak, termasuk yang handlingnya bagus dan masaknya bagus. Nah ini yang jarang nih, king mackerel, tenggiri raja, king, fit for a king. Tebel banget sumpah tenggirinya, lihat deh, tebel banget, tebel betul. Yo, ini bahasa di Jepangnya sawara. Sawara. Coba cek sawara, bener nggak? King mackerel, sawara. Spanish sama mackerel sama king mackerel kayaknya sama-sama disebutnya sawara. Hampir sama kan? Sawara. Sawara, dengarkanlah aku. Creamy. Lagi-lagi netral. Tapi emang king mackerel atau Spanish mackerel salah satu ikan yang enak. Kalau di spearfishing nembak ikan, kita ngincernya itu tenggiri. Makbeng tuh ikannya tenggiri. Digoreng tapi enak, creamy, juicy, dan ini salmon. Ya basically salmon sashimi tadi dikasih nasi. Kocok. Mantep. Ya ampun. Enak semua. Unagi, bedanya unagi sama anago. Unagi belut air tawar atau sidat. Ikan sidat. Ini biasanya udah dikasih bumbu jadi nggak perlu diolesin soyu lagi. Manis. Pas kamu syuting di sushi bar, unagi ini ada dalam packaging tulisannya bahasa Jepang. Unagi itu aku kayak ya boleh gitu. Antara suka dan tidak. Aku lebih suka anago. Anago. Wih, enak banget anago tuh. Terus ini karena dingin ya. Jadi dia impor terus dingin gitu ya, ditaruh di kulkas. Anago. Terus anagonya tuh baru yang dimasak gitu, baru dibakar itu anget-anget tuh. Jadi bukan unagi tapi anago, belut air laut. Tapi cukup diapresiasi karena unaginya bagus. Cuma ini karena preference aku pribadi lebih sukanya anago. Teman-teman yang suka unagi pasti doyan. Oke, ikan favoritku gindara atau whitefish atau butterfish. Ada yang juga bilang ini milkfish karena kayak susu bentuknya. Bagian ikannya ke soyu. Lihat ya. Let's go! Creamy, juicy, berlemak kayak otoro. Netral, aman, nggak ada amis. Kalau mau makan otoro murah, cari restoran yang punya butterfish ini atau gindara atau milkfish ini, atau shiro, bahasa Jepangnya shiro. Iya, putih. Shiro itu artinya putih. Makanya anjingnya Shinchan namanya shiro, karena warnanya putih. Lawannya shiro apa? Hitam. Kuro. Makanya ada anime namanya Kuroneko. Yang kucing yang pakai tembakan ini. Zaman dulu waktu kita kecil. Unagi, dragon roll. Ya. Beneran naga. Dragon rollnya yang ini anjir. Hah? Ini kan ada naganya. Iya. Ocanya mau Boleh.
Unaginya nih impor apa lokal? Impor. Ya kan, bener. Ya, aku cuma salah tadi nebak berasnya, Ge. Berasnya kayak beras, bentuknya kayak beras Indonesia. Iya. Cuma aku kayak kok Enggak, itu ini- impor. Iya, makanya. Tapi kok rasanya enak manis gitu ya. Iya. Karena kita kasih saus sedikit. Ini karena aku mau ini buat Dani aja ya. Jadi aku cuma mau kasih lihat isiannya. Aku udah mulai kenyang soalnya. Aku masih mau makan yang aburi. Jadi pertama ini ada udangnya, terus ada timun, alpukat, dan juga ada kayak sayur lettuce gitu. Di atasnya di topping dengan unagi. Buri. Ini kalau ditanya, kamu di mana? Aburi. Neng Buri. Apa artinya kalau Neng Buri dan? Di belakang. Di belakang. Bahasa Jawa. Karena ini bikinnya di belakang tadi. Ini belakangnya aku kan? Iya, kan? sih. Belakang aku nih, Iya. sushi barnya. Aku lebih pilih salmon aburi. Salmonnya dikasih tobiko dan juga sedikit mayo. Celup soyu dikit karena aku melihat cuma ada topping mayo doang. Jadi harusnya ada tambahan rasa asin dikit. Oke, creamy, juicy, setengah matang. Shiro aburi. Ya, setengah matang, ditorch, ditembak. Yang tadi ya butterfish, Gindara. Jadi kalau udah diaburi, atasnya setengah matang. Jadi kayak atasnya tuh agak sedikit crispy. Oh. Arah ke crispy gitu. Nggak crispy yang kriuk enggak. Tapi lebih ada kayak semacam Tekstur. keras-kerasnya gitu, Oh, oke. teksturnya. Tapi dalamnya masih mentah. Sementara kalau yang mentah itu benar-benar chewy yang lembut gitu. Jadi aku lagi bingung, enakannya mana ya? Tapi mungkin jawabannya adalah gini. Yang aburi pesen lebih sedikit daripada yang mentah. Pertama yang mentah lebih fresh, lebih sehat, lebih proteinnya lebih full ya. Karena kalau udah kena panas kan gimana pun juga makanan dimasak itu, makanya ada orang tua bilang jangan lama-lama masaknya, nanti vitaminnya hilang. Terus lebih fresh, lebih wangi, lebih bisa ngerasain rasa ikan yang sebenarnya. Soalnya ini ditambahin mayo. Jadi kayak misalkan makannya itu 2:1. Kalau kesini pesan yang mentahnya 2, yang aburinya 1. Isiannya banyak, salmonnya gede, ada timun, ada alpukat, ada juga ikan butterfish. Wih, gede porsinya. Oh iya, ternyata dalamnya mentah semua, tapi atasnya dikasih mayo dan juga remesan. Cocok buat aku ini. Mayo dan saus sambalnya juga nggak overpower. Dia sedikit aja. Lebih banyaknya di garnish di meja aja ini ya. Sangat diapresiasi ya, pinter nih. Ada orang yang suka mayonya banyak, ada suka yang mayonya nggak banyak. Kayak aku nggak suka mayo banyak. Tapi kan kalau misalkan ditaruhnya sedikit aja gini, terus di piringnya ada mayo-mayonya gini, ya orang yang suka mayo banyak tinggal gini. Seret. Ya udah dapat mayo lebih banyak. Gitu. Jadi ini pinter, chefnya bagus. Dia punya ini logika dalam bikin plating berjalan. Good job. Super duper kenyang ya. Yang paling aku suka ya jelas sushi set. Sushi set? Sushi set. Buset. Sushi setnya enak. Nomor 1 top of the food chain di sini adalah salmonnya. Iya. Luar biasa. Sekarang aku tahu kenapa salmonnya lebih mahal dari tuna. Karena Oke. emang sebagus itu. Aha. Tasman salmon ini lagi menjadi primadona. Kalau misalkan udah denger salmon dari Tasman, warnanya pucet, itu enak. Jadi dari semuanya yang aku paling atas itu salmon, kedua tuna, ketiga gindara. Atau bisa dibilang kebalik. Salmon, gindara, tuna. Kameramen mau makan, manajer mau makan, aku mau tiduran. Aduh, semua restoran Jepang bikin dong kayak gini. Jadi habis makan bisa tidur gini. Untuk kualitas makanannya dan tempatnya, harga yang dia kasih itu ternyata worth it banget sih. Jadi overall Kunti 3 super worth it di antara Canggu dan juga Kute. Masih dekat sama airport. Kalian bisa search di Google Kunti 3 Sushi Bar atau langsung aja di Instagram Kunti 3 Sushi Bar. Jadi terima kasih udah nonton kali ini. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Sehat-sehat selalu dan berbahagia selalu. Semangat terus ya Gazillion. Kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi di hidup kalian harus semangat tuh. Kunti 3 mendapatkan predikat Let's go! Last but not least, give a smile in the face and I'll see you guys in the next video. Cheers!